Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mary Patricia dari kelas SI 2403 dengan NIM 102042400035. Jadi, langkah pertama di sini kita akan membuat new notebook dengan membuka Google Colab. Kemudian di sini kita klik new notebook. Jadi, langkah pertama di sini kita akan mount Google Drive dengan klik from Google Colab. Oke, jadi pada bagian ini kita akan mengimpor modul drive dari Google Colab menggunakan fungsi drive mount. Yang nantinya langkah ini itu untuk menghubungkan Google Drive dengan lingkungan Google Colab. Jadi fungsinya ini supaya file dataset yang tersimpan di dalam Google Drive ini bisa diakses langsung melalui pad. Nah, kemudian kita enter di sini, kita run. Nah, setelah itu di sini kita klik connect to Google Drive. Nah, setelah connect, di sini kita akan masuk ke langkah berikutnya di nomor 4. Kita akan mengimpor pandas di Google Colab. Jadi di sini saya akan mengimpor library pandas dengan kode import pandas spd. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya dengan membaca dataset. Jadi setelah kita mengimport, kita di sini juga akan menggunakan fungsi pdret_csv untuk membaca file dataset dalam format CSV di Google Drive. Nah, di sini kita dengan format padnya content drive my drive dataset test.csv. Kenapa seperti itu? Karena file test CSV ini udah saya masukkan di dalam folder dataset. Jadi pad di sini tuh kontennya berisi drive, kemudian folder my drive, kemudian folder dataset, dan kemudian kita tulis di sini nama file yang kita masukkan, file dataset yang kita masukkan, test.csv. Jadi pada langkah ini kita menggunakan fungsi pdret_csv itu untuk membaca file dataset yang di dalam format CSV dari Google Drive. Nah, peran dari proses ini itu untuk membuat data ke dalam sistem. Di sini kita bisa run. Nah, setelah itu kita bakalan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu selanjutnya di langkah berikutnya untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini tertulis untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Jadi di langkah ini kita akan menggunakan fungsi df.hit 10. Nah, peran ini untuk menjadi tahap awal eksplorasi data, dan fungsi dari df hit ini tuh untuk melihat struktur kolam serta contoh isi data secara cepat. Nah, setelah kita masukkan, kita run, dan ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 7. Menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Nah, di soal nomor 7 ini kita akan menggunakan df.tile 10, parameter 10. Nah, di sini kita akan menampilkan 10 baris terakhir.
Dan peran ini tuh untuk melengkapi proses-proses eksplorasi awal, dan fungsinya itu untuk melihat kondisi data bagian akhir dataset, supaya kita bisa memastikan nggak ada data yang janggal gitu. Di soal nomor 8, kita akan masuk ke tahap data understanding. Nah, di tahap data understanding ini kita melakukan pemahaman data secara lebih menyeluruh dengan menggunakan DF shape yang berperan untuk mengetahui ukuran dataset, yaitu jumlah baris dan kolom. Nah, kemudian kita juga menggunakan DF info yang nantinya itu digunakan untuk melihat tipe data tiap kolom dan mendeteksi adanya missing value. Terus kemudian kita juga menggunakan DF describe, yaitu fungsinya untuk mengambil statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan DF columns. Di sini tuh DF columns itu digunakan untuk mengetahui seluruh nama kolom yang ada di dataset. Kemudian yang terakhir kita menggunakan DF is null yang fungsinya itu untuk menghitung jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Nah, kemudian saat kita run, ini hasilnya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke data understanding tadi, kita akan masuk ke step soal nomor 3, yaitu import library visualisasi. Jadi pada bagian ini kita akan mengimpor matplotlib dan seaborn. Nah, peran matplotlib sendiri itu adalah sebagai dasar pembuatan grafik, dan sedangkan seaborn itu berfungsi untuk membuat visualisasi statistik. Nah, setelah kita import di sini, kita akan masuk ke histogram. Nah, di bagian soal nomor 10, kita akan membuat histogram menggunakan seaborn untuk salah satu komen numerik. Peran histogram sendiri itu untuk menggambarkan distribusi data. Jadi di sini kita akan masukkan kode numeric underscore df.select. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke nomor 10, yaitu dengan membuat histogram. Kita akan menggunakan seaborn untuk salah satu komen numerik. Nah, setelah itu kita akan run. Nah, ini dia hasil dari histogram yang sudah kita buat. Di sini tuh fungsi histogram sendiri tuh buat membantu memahami penyebaran data, apakah cenderung merata ke kiri atau ke kanan, serta melihat nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya. Di soal 11 ini kita disuruh membuat box plot dari salah satu kolom numerik. Jadi di sini kita akan menggunakan box plot untuk menganalisis data lebih lanjut. Nah, peran box plot sendiri ini adalah untuk mendeteksi adanya outlier di dalam dataset, dan fungsinya itu dengan melihat posisi median, kuartil, serta titik-titik di luar whiskers. Jadi di sini kita dapat tahu nih data yang memiliki nilai ekstrim sama menyimpang dari pola umum. Itu selanjutnya di sini kita akan masuk ke nomor 12, yaitu dengan data preparation.
kita akan menangani 3 masalah seperti missing value, outlier, dan duplicate. Nah, ini adalah kode untuk data preparation. Jadi ketika kita dijalankan, di sini ada keterangan 145980, misinya itu ada 7878, dan ketika sudah cleaning, data yang ditampilkan itu adalah seperti ini. Oke, nah selanjutnya di nomor 13 ini kita masuk ke soal nomor 13. Jika terdapat missing value, outlier, dan data duplicate, metode penanganannya seperti apa? Nah, di sini kita akan membuat demo masalah dan solusinya. Jadi, ketika kita terdapat missing value, duplicate, dan outlier, di sini kita akan menggunakan belum. Bentar. Please tanggung mah dikit lagi, mana banyak soal mah. Lagi ngoding. Bentar, nanti aku keluar. Nah, di sini kita masuk ke soal 13. Jadi di sini ada 3 metode penanganan masalah. Yang pertama ada missing value, yang kedua ada duplicate, yang ketiga ada outlier. Nah, jadi ketika kita dijalankan, hasil yang ditampilkannya seperti ini. Dan ini output yang dihasilkan dari kode untuk nomor 13. Jadi di sini ada duplikatnya 0 yang artinya tidak ada redundansi dan 100% aman. Jadi dengan kode-kode yang sudah kita masukkan tadi, semua kode ini berjalan sempurna tanpa error, dari data kotor jadi bersih dan siap analisis lanjutan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih.